Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang Al-Quran gitu. Apa-apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Berbicara Al-Quran, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Al-Quran itu adalah pedoman. Ibaratnya kalau kita berada di hutan, masuk hutan misalnya, kalau kita tidak punya kompas atau peta, maka dipastikan kita akan tersesat. Nah, Al-Quran ini ibarat peta atau kompas kehidupan. Sehingga ketika seseorang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petanya, sebagai kompas kehidupannya, insya Allah dia selamat dunia dan akhirat gitu. Tapi sebaliknya kalau dia abai dengan peta ini, dengan kompas ini, dengan Al-Quran, maka dipastikan dia mendapatkan kerugian dunia dan akhirat, meskipun dia seorang muslim gitu. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran ini? Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap kitab suci ini? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab terdahulu itu. Jadi beriman kepada Al-Quran ini adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan pertama kali sebelum melakukan apapun terhadap Al-Quran itu. Jadi beriman dulu. Jadi imani dulu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Makanya dalam rukun iman, salah satu dari 6 rukun iman itu adalah beriman kepada kitab. Kitab yang masuk di sini adalah Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW gitu. Jadi saya melihat banyak orang yang membicarakan Al-Quran, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah belajar, membaca gitu dan seterusnya. Bukan. Kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran sebagai seorang muslim adalah beriman dulu, imani dulu, yakini dulu. Ya, iman itu kan keyakinannya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini benar-benar kalam Allah, dari Allah. Sebagaimana juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran begitu, juga kalam Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad gitu. Tapi benar-benar kalam Allah, dari Allah. Turun kepada Rasulullah melalui perantara Jibril, masuk ke dalam hati Nabi. Nabi nyampaikan lewat lisan gitu. Kepada sahabat, sahabat mencatat, sahabat menghafal. Tanpa kurang satu huruf pun begitu. Jadi itu yang pertama, kewajiban kita sebagai. Jadi kalau pertanyaannya, apa kewajiban pertama kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Ya beriman dulu. Yakini dulu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah itu. Dia tidak sama dengan kitab-kitab atau buku-buku yang dijual di toko buku gitu. Itu yang pertama ya, kita imani dulu. Kenapa saya bilang demikian? Karena sekarang ini banyak hal-hal yang membuat umat Islam itu rusak akidahnya. Akidahnya rusak. Salah satu bentuk kerusakan akidah itu adalah
umat Islam tuh bikin ragu dengan kitab sucinya gitu. Agama lain juga punya kitab suci, Islam juga punya kitab suci. Berarti sama-sama turun dari Tuhan gitu. Nggak begitu gitu. Kita tidak mau tahu dengan urusan kitab suci agama lainnya gitu ya. Mau mereka yakin itu dari Tuhannya terserah gitu ya. Tapi Al-Quran harus kita yakini bahwasanya memang Al-Quran ini benar-benar kalamullah dari Allah ya, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan hasil diskusi Nabi dengan para sahabat, bukan Nabi bermimpi terus pagi-pagi dan nulis Al-Quran, bukan seperti itu. Karena ini sulit ya, menanamkan keyakinan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar dari Allah itu tidak gampang dalam diri kita. Jadi itu yang harus kita lakukan dulu. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi menyampaikan ke sahabat dan sahabat menghafal dan mencatatnya gitu. Sepeninggal Nabi, para sahabat membukukannya gitu. Kenapa Al-Quran dibukukan? Karena Islam itu sudah menyebar sampai ke luar negeri Arab gitu. Masuk ke Persia, masuk ke Asia Tengah, masuk ke Turki, masuk ke Afrika, masuk ke India, bahkan sampai ke Indonesia. Makanya Al-Quran itu harus dibukukan. Karena tidak semua orang hafal Al-Quran. Yang kedua, mempelajari atau belajar Al-Quran. Jadi setelah kita yakin bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah turun kepada Nabi Muhammad, maka kewajiban yang kedua adalah kita mempelajari Al-Quran itu. Belajar Al-Quran. Apa tahapan-tahapan dalam belajar Al-Quran? Yang pertama belajar membaca dulu. Karena mungkin kita tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, kita belajar baca Al-Quran dulu ya. Belajar Iqra. Nah, setelah kita belajar, maka kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka yang kedua adalah menghafal. Ya, mungkin sebagian orang bisa menghafal dan punya kemauan untuk menghafal, sebagian lagi tidak ya. Nah, cukup kita membaca saja. Bagi yang mau menghafal silakan menghafal, karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Cuma sulit untuk diterapkan ya, maksudnya. Sulit untuk dilakukan gitu. Yang kedua, yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Setelah Al-Quran itu dibaca, kita tadaburi ya. Apa itu mentadaburi? Mengambil apa-apa maksud dari ayat-ayat itu gitu. Jadi, makanya kita harus belajar bahasa Arab ya. Sebenarnya orang muslim ini harus belajar bahasa Arab, minimal kita memahami Al-Quran lah. Belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran ya. Yang keempat adalah mengajarkannya. Setelah kita mentadaburinya, maka kita mengajarkannya pada orang lain, mungkin pada anak-anak kita, mungkin pada tetangga kita, teman kita, saudara kita, dan pada murid-murid kita di sekolah, dimanapun ya. Kita mengajarkannya pada orang lain, mengajarkan membaca, mengajar orang lain membaca Al-Quran ya, mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran dan seterusnya. Yang terakhir adalah mengamalkannya itu. Jadi tahapan dalam belajar Al-Quran itu adalah mengamalkan. Jadi Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar ditadaburi, tidak sekedar diajarkan, tapi kita harus amalkan. Kalau ada perintah maka kita laksanakan, kalau ada larangan kita tinggalkan semampu kita. Nah, kewajiban yang ketiga adalah mendakwahkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu harus didakwahkan. Kenapa Islam itu bisa berkembang ke segala penjuru dunia? Salah satunya adalah peran para ulama. Para ulama inilah yang mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran itu
termasuk mengajarkan Al-Quran, ya kan? Mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum kenal Al-Quran, gitu kan. Profesor Quraish Shihab dalam bukunya mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dipahami, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar diamalkan, tapi juga kita dakwahkan kepada orang lain, kepada orang banyak. Ya tentu mendakwahkan Al-Quran itu kewajiban setiap muslim, ya. Kewajiban setiap muslim, tidak hanya ustadz, kiai, ulama saja yang mendakwahkan Al-Quran, tapi kita juga yang bisa, yang mampu dan sudah belajar Al-Quran, maka kita dakwahkan. Termasuk mengajarkan Al-Quran itu kan bagian dari mendakwahkan Al-Quran, ya. Kita dakwahkan Al-Quran itu kepada siapapun. Nah, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.